ini untuk latar belakang pendidikan, ini untuk pekerjaan. Yang di sampingnya ini untuk latar belakang pendidikan. Untuk latar belakang pendidikan bisa Bapak Ibu pilih, misalnya diploma atau bachelor ataupun master, bisa Bapak Ibu pilih salah satu. Dan ini untuk nama institusi Bapak Ibu. Jadi saat ini Bapak Ibu misalnya kalau bekerja sebagai guru, itu mengajarnya di mana, jadi dituliskan nama sekolahnya, atau misalnya di kampus tuliskan nama kampusnya, atau misalnya organisasi yang lain dituliskan nama organisasinya, atau misalnya di Bapak Ibu dari kalangan umum yang tidak memiliki instansi, ya di sini tidak apa-apa jika tidak dituliskan. Ya, kalau tidak salah ini tidak apa-apa. Atau misalnya harus diisi, itu Bapak Ibu bisa pilih tanda strip, misalnya Bapak Ibu dari kalangan umum jika tidak ada instansinya ataupun organisasinya. Kalau misalnya ada mengikuti organisasi juga boleh. Dan ini institusi levelnya, jadi misalnya Bapak Ibu tulis instansi Bapak Ibu, kan ada levelnya. Dari playgroup, ini hampir ke pendidikan ya Bapak Ibu. Playgroup, kindergarten, ini untuk taman kanak-kanak, SD, SMK, sampai perguruan tinggi. Jika tidak ada pilihannya, Bapak Ibu pilih yang ada, yang lainnya. Untuk mailing address ini merupakan alamat Bapak Ibu. Untuk alamat ini opsional, bisa diisi ataupun tidak. Jadi terserah Bapak Ibu. Kalaupun mau diisi, ini merupakan alamat dari Bapak Ibu. Alamatnya ya bisa alamat domisili ataupun alamat sesuai KTP. Bisa diisi ataupun tidak. Lalu di sini ada pilihan country. Kalau country negara ya Bapak Ibu. Pemilihan negaranya, kalau kita negara ya pasti Indonesia. Provinsinya baru bisa disesuaikan, misalnya Bapak Ibu Jawa Barat, lalu kotanya baru bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya ada yang dari Kabupaten Bandung Barat, atau Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, dan lain-lain. Saya Bapak Ibu pilih. Dilengkapi sampai Bapak Ibu checklist I agree ini. I agree. Dituliskan. Di sini saya coba isi. Untuk Bapak Ibu misalnya ada yang ingin tanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Bisa melalui kolom komentar ataupun langsung menggunakan mikrofonnya. I agree. Jadi diisi semua Bapak Ibu sampai tombol hijaunya ini aktif terang. Jadi aktif seperti ini. Sampai aktif seperti ini. Jika belum ada yang diisikan, dia nanti masih tidak aktif ya. Harus diisi semuanya. Tidak semua juga sih. Pokoknya diisi sampai tombol hijaunya aktif. Jika sudah aktif, langsung saja Bapak Ibu klik create my akun. Sampai muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Sampai tampilan di mana Bapak Ibu diharuskan masuk ke email Bapak Ibu untuk aktivasi. Aktivasi. Ada komentar. Apakah ada komentar? Ternyata sudah. Baik. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang
sudah mendaftar, jadi tidak perlu mendaftar. Jadi maksudnya baik Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, jadi tidak perlu mendaftar akun lagi. Karena nanti akan pada saat Bapak Ibu mendaftar akan ada tampilan bahwa email yang Bapak Ibu gunakan itu sudah pernah daftarkan. Jika ada tampilan seperti itu, Bapak Ibu tidak perlu melanjutkan proses pendaftaran, hanya proses untuk login saja nanti. Karena itu dinyatakan bahwa Bapak Ibu sudah pernah mendaftar. Baik, jika proses tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke emailnya masing-masing untuk konfirmasi ya Bapak Ibu. Untuk konfirmasi, baik Bapak Ibu, jika sudah tampil seperti ini diklik saja tombol OK dan Bapak Ibu masuk ke emailnya masing-masing dan lihat pesan dari training Siamolek. Pesan ataupun email baru dari training Siamolek. Jika Bapak Ibu tidak melihat emailnya, Bapak Ibu bisa refresh email Bapak Ibu atau bisa juga melihatnya di folder spam. Nanti akan ada dari training Siamolek yang mengharuskan kita untuk konfirmasi. Untuk konfirmasi dengan cara mengklik tombol aktivasi ini. Klik tombol aktivasi ini. Klik tombol aktivasi seperti ini. Dan jika berhasil, maka akan tampil notifikasi sukses seperti tampilan saat ini. Diklik saja tombol OK. Baik. Dan untuk itu, jika sudah seperti ini, silahkan login kembali dengan cara arahkan menu ke akunnya lagi dan pilih login. Untuk Bapak Ibu. Pilih login. Jika sudah berhasil login, tandanya berhasil login bagaimana? Itu apabila saat Bapak Ibu mengarahkan ke menu akun, akan tampil menunya berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu ada My Profile, Setting, dan Logout. Jika sudah ada menu tampil seperti ini menandakan bahwa Bapak Ibu telah login. Untuk saat ini, Bapak Ibu bisa dilanjutkan sampai semuanya berhasil untuk proses pendaftaran. Dan bagi Bapak Ibu yang jika ada kendala, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk proses pendaftarannya. Saya tunggu sekitar 5 menit ya Bapak Ibu untuk proses pendaftarannya. Untuk proses pendaftarannya saya tunggu sekitar 5 menit. Baik, untuk Bapak Ibu yang baru masuk ataupun yang ketinggalan, jika yang baru masuk, jadi Bapak diharuskan membuat akun ke halaman e-training, yang di alamat seperti ini, di e-training.siamolek.org. Tapi sebelumnya coba Bapak ingat, apakah Bapak pernah membuat akun di halaman e-training? Jika dirasa sudah pernah, tidak perlu mendaftar. Tetapi jika belum, Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu. Dengan cara, di sini saya logout dulu ya, terlebih dahulu. Dengan cara masuk terlebih dahulu ke halaman e-training, di e-training.siamolek.org. Masuk terlebih dahulu. Lalu nanti setelah itu akan tampil halaman seperti ini. Dan Bapak harus mendaftar terlebih dahulu dengan cara arahkan mouse-nya ke menu akun, lalu pilih register. Dan dilanjutkan proses pendaftarannya sampai konfirmasi berakhir. Dan untuk Bapak Ibu yang kesulitan login, jadi untuk login di sini Bapak Ibu harus mengarahkan mouse-nya ke menu akun. Ini jika tampilannya laptop, atau jika dari smartphone diklik dulu menu akunnya.
Dan nanti jika ada pilihan, tombol pilihan register atau login, pilih login terlebih dahulu. Ini untuk login. Tetapi jika pilihannya itu bukan register ataupun login, maka itu dinyatakan bahwa Bapak Ibu telah login ke dalam akunnya. Jadi jika di saat Bapak Ibu course seperti ini, arahkan mouse-nya seperti ini, dan jika yang muncul tampilan, maaf, ternyata share-nya saya stop. Baik, jika tampilannya seperti ini, pada saat diarahkan, 3 menu yang muncul, yaitu My Profile, Setting, dan Logout, ini menandakan bahwa Bapak Ibu telah berhasil login. Tetapi jika hanya pilihan register dan login, berarti Bapak Ibu belum login. Jadi klik saja terlebih dahulu tombol loginnya. Untuk Bapak Ibu yang baru masuk dan ketinggalan, silahkan membuat akun terlebih dahulu di halaman NetTraining, di halaman nettraining.siamolek.org. Untuk proses pendaftarannya cukup mudah, jadi tinggal Bapak Ibu mengisi data Bapak Ibu, lalu setelah itu konfirmasi melalui email sampai prosesnya selesai. Diikuti saja terlebih dahulu, dan akan kita tunggu untuk semuanya selesai membuat akun terlebih dahulu. Baik, di sini sudah 5 menit. Saya tanya terlebih dahulu dari Bapak Ibu. Apakah sudah berhasil membuat akun? Yang belum berhasil membuat akun, tolong dituliskan dalam kolom komentar. Karena nanti misalnya nggak ada yang menjawab, kalau masih belum ada yang sebelum selesai membuat akun, nanti takutnya saya melompat langsung ke tahap kedua. Belum Pak, baik. Di sini Ibu Lina masih belum. Ya, tidak apa-apa. Jika yang masih ada yang belum, akan kita tunggu ya. Ibu Lina dan Ibu Siti. Dan Bapak Wahyu juga. Jadi, silahkan dilanjutkan lagi Pak. Untuk proses pendaftarannya. Sampai selesai, saya tunggu lagi 5 menit. Baik, Pak Wahyu, jika aktivasi sudah berhasil, pastikan Bapak setelah login ya Pak ya. Pastikan telah login ya Bapak dengan cara Bapak arahkan mouse Bapak ke menu akun atau klik menu akun sampai terlihat di sini 3 menu, yaitu My Profile, Setting, Logout. Jika sudah tampil, maka itu Bapak sudah nyatakan login. Dan kita akan masuk ke tahap kedua, karena selain Bapak Wahyu di sini yang lain sudah berhasil semua. Benar Bapak, jika sudah ada My Profile, Setting, Logout, itu berarti Bapak sudah login. Jika menu My Profile, Setting, dan Logout itu sudah ada, berarti Bapak artinya sudah login. Dan sekarang kita lanjut ke tahap 2 ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke tahap 2. Bapak Ibu sudah login semua dengan tandanya telah ada menu My Profile, Setting, Logout. Jika sudah ada menu ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil login. Sekarang kita masuk ke tahap 2, yaitu mendaftar pelatihannya. Yaitu pelatihan kita saat ini, pelatihan media peraga berbasis augmented reality. Untuk cara mendaftarnya, Bapak Ibu bisa buka tab baru. Kalau yang dari laptop bisa buat tab baru, atau yang dari smartphone bisa langsung masuk URL-nya
tuliskan alamat ini. Ini dia. Alamatnya ini bit.ly / atau garis miring AR, huruf AR-nya besar, lalu strip Tkomdik. Tuliskan alamatnya ini. Saya tuliskan juga dalam kolom komentar. Jadi alamatnya bit.ly garis miring AR, huruf A dan R-nya besar, strip Tkomdik. Tkomdiknya kecil, yang besar hanya tulisan, hanya huruf A dan R. Ini dituliskan di dalam tab baru. Lalu klik tombol Enter. Sampai tampilannya berubah menjadi seperti ini. Di mana tampil halaman dengan ada judul Pelatihan Media Peraga Digital AR, sampai tampil seperti ini. Baik, saya tunggu 1 menit, Bapak Ibu, sampai tampilannya seperti ini semua ya Bapak Ibu. Baik yang dari smartphone ataupun dari laptop. Kalau dari laptop seperti ini tampilannya, kalau dari smartphone kan berarti seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Saat di scroll ke bawah, dia nanti baru akan muncul. Tampilannya seperti ini. Sampai muncul tampilannya dulu seperti ini. Baik. Kita tunggu. Baik, sudah tampil semua ya Bapak Ibu? Sudah tampil semua. Di sini saya jelaskan sedikit. Jadi ini merupakan pelatihannya. Pelatihan dari kegiatan kita. Halaman pelatihan kegiatan kita. Jadi di mana ini judul untuk pelatihannya, ini bannernya, dan di sini terdapat 4 tab. Dari tab informasi, news and update, partisipan, dan invitation. Informasi, news and update, partisipan, dan invitation. Baik, ini keempat tombol ini bisa Bapak Ibu lihat, dan masing-masing menunya itu memiliki informasi yang berbeda. Untuk informasi itu menginformasikan kegiatan kita dimulai dari jadwal kegiatan, lalu partisipan, batas partisipannya, lalu untuk deskripsinya, di sini ada juga Zoom meetingnya, lalu ada requirement-nya untuk perangkat yang dibutuhkan. Dan jika Bapak Ibu sudah tampil seperti ini, baik yang dari perangkat laptop ataupun smartphone, arahkan saja mouse-nya ke paling bawah. Arahkan saja halamannya ke paling bawah sampai muncul tombol Enroll Course. Seperti ini, sampai muncul tombol Enroll Course seperti ini. Kalau dari laptop seperti ini tampilannya, kalau dari smartphone tampilannya seperti ini. Jadi untuk yang smartphone bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, di scroll saja ke paling bawah sampai muncul tombol Enroll Course. Jika sudah muncul, di sini pertama Bapak Ibu checklist dulu. Kan ada di sini kalimat I know that I have bla 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 bla. Di sini checklist terlebih dahulu. Jika sudah berhasil di checklist, baru Bapak Ibu klik tombol enroll-nya. Klik tombol enroll, nanti akan ada pop-up notifikasi. Apakah Bapak Ibu sudah membaca seluruh informasinya? Jika sudah, klik saja tombol I have read it. I have read it. Yang warna biru ya Bapak Ibu, yang warna biru, klik I have read. Sampai muncul pemberitahuan sukses, enrollment sukses, mengikuti kelas sukses, klik OK.
nanti akan tampil seperti ini. Baik, untuk Bapak Ibu, apakah semuanya berhasil? Sampai tampil di sini tampilan seperti ini, di mana ada nama course-nya, My Course, untuk tampilan laptop seperti ini. Kalau tampilan smartphone seperti ini. Jadi di mana tampilannya terdapat 6 judul, lalu tipe pelatihannya dan jadwalnya. Ini course yang telah berhasil diikuti ataupun pelatihan yang telah berhasil diikuti. Sampai semuanya tampil seperti ini, kita tunggu sekitar 2 menit. Baik, ini saya ulang sedikit untuk mengikuti kegiatannya ya, untuk proses mengikuti pelatihannya, mendaftar ulang di pelatihannya. Jadi di sini saya ulang terlebih dahulu. Baik, pertama Bapak Ibu pastikan sudah login terlebih dahulu dengan akunnya masing-masing di halaman e-training. Untuk melihatnya apakah sudah berhasil masuk atau tidak, itu saat Bapak Ibu mouse-nya mengarah ke menu akun, akan tampil menu My Profile, Setting, dan Logout. Jika 3 menu ini sudah tampil, maka artinya Bapak Ibu sudah berhasil login. Jika sudah berhasil login, Bapak Ibu bisa mengakses alamat ini, bit.ly/ar/Komdik. Huruf A dan R-nya besar. Huruf A dan R-nya besar. Dituliskan saja bit.ly/ar/Komdik. Baik, jika sudah seperti itu, sampai muncul tampilannya seperti ini, di mana di sini course-nya. Lalu Bapak Ibu cukup scroll saja ke paling bawah sampai muncul tombol enroll course. Tapi di checklist terlebih dahulu, iKnowledge-nya, baru Bapak Ibu tekan tombol enroll-nya. Tekan tombol enroll, jika muncul tampilan seperti ini, klik I have read it. Sampai muncul tombol sukses dan klik saja tombol OK. Maka akan terbuka halaman baru yang tampilannya seperti ini, di mana memperlihatkan course yang telah Bapak Ibu ikuti. Untuk melihat hasil kita. Baik, untuk saat ini apakah ada yang gagal? Nah, minimal kalau tidak salah untuk TGP di sini, di sini menggunakan Windowsnya versi Windows 10 versi 17 itu yang sudah. Nah, jika memang sudah memenuhi syarat, langsung saja kita masuk ke Store, ke Microsoft Store. Baik, yang belum berhasil silahkan tuliskan kolom komentarnya. Baik, jika dari laptop itu ada gagal, tapi dari HP bisa, ya tidak apa-apa. Bapak Dima Surya. Yang terpenting, jika tampilannya di HP itu sudah muncul tampilan seperti ini. Aplikasi Paint di Windows sebelumnya, tapi untuk aplikasi Paint memang hanya untuk editing gambar 2 dimensi sederhana saja. Di sini dikembangkan ada fasilitas 3D dan juga ada fasilitas mixed reality. Untuk Ibu Iza, nanti bisa menyusul ya Ibu, bisa menyusul. Ikuti saja langkah-langkahnya.
Baik, selain Bapak Ibu, selain Ibu Iza, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah sudah berhasil? Dan untuk memastikannya apakah Bapak Ibu telah terdaftar di dalam kursnya, itu bisa dengan cara Bapak Ibu saat tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik tombol si detail. Si detail ini untuk masuk ke kelasnya. Jadi untuk masuk kelasnya atau kursnya, ini saya bilang kelas saja ya. Untuk masuk ke kelasnya, klik tombol si detail. Nanti kan akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Saat kita mengklik tulisan TTLY ART config ini, tampilannya nanti akan seperti ini lagi. Tapi berbeda jika saat Bapak Ibu scroll ke bawah, di sini sudah ada tulisan you are enrolled this course. Jika sudah tampil seperti ini menandakan bahwa Bapak Ibu sudah berhasil mengenrolnya. Atau untuk memastikannya lebih nyata lagi, Bapak Ibu bisa lihat di data partisipan. Di data partisipan, jika Bapak Ibu klik data partisipan, saat Bapak Ibu mencari nama Bapak Ibu, nah, jika sudah ada nama Bapak Ibu dengan label merah seperti ini, itu berarti Bapak Ibu sudah berhasil mendaftar ulang di kegiatan kita kali ini. Jika dilihat dari data partisipan, di sini sudah ada 48 peserta yang berhasil mendaftar ulang. Sekarang sudah 50. Baik. Juga kita bisa atur thickness-nya, ketebalannya seperti apa, opacity-nya, tingkat transparansinya maksudnya. Seperti itu di sini kita bisa coba. Ini sampai kurangnya hampir sama dengan versi premium. Nah, yang membedakan adalah di sini ada 2D shape. Di sini ada jenis-jenis kita bisa gunakan garis, line seperti ini. Kita juga bisa atur di sini ada pilih warnanya, tebalannya, opacity-nya, lagi jenis curve sama seperti ini. Kita juga bisa atur fungsi-fungsinya hampir sama. Jika Anda sudah familiar dengan aplikasi seperti Photoshop, Corel, dan yang lain, pasti ini untuk jenis-jenis lain dan produknya. Baik, yang tidak berhasil bisa dari kolom komentar. Kita juga bisa atur warnanya. Seperti itu. 51 orang, sedangkan di sini partisipasi 61. Kalau dikurang saya pencipta molek lalu pemateri 3 orang berarti 61 kurang 3 58 di sini berarti tinggal 6 peserta lagi ya, tidak apa-apa kalau tinggal 6 peserta. Baik, ini sudah 90% berhasil mendaftar ulang semuanya. Nanti jika masih ada kendala bisa disampaikan kepada saya ya, bisa melalui grup WhatsApp ataupun melalui kolom komentar, itu bisa juga. Tapi saran saya untuk saat ini nanti untuk terkait proses pendaftaran bisa melalui grup WhatsApp saja terlebih dahulu. Baik, untuk Bapak Ibu, untuk proses pendaftaran ulangnya telah berhasil, dan di sini saya sampaikan untuk kegiatan dari Syamolek itu untuk proses pendaftaran ataupun untuk mengikuti pelatihan itu memang diharuskan melalui halaman e-training terlebih dahulu. Lalu kalau kita ingin
Dikarenakan untuk proses sertifikat atau penerbitan sertifikat itu nanti akan dikirimkan langsung ke akun Bapak Ibu masing-masing. Akun Bapak Ibu masing-masing. Untuk tampilannya, di sini akan saya buka tampilan baru. Sedangkan untuk grab view, kita bisa gunakan klik tengah, middle mouse, atau di scroll yang kita gunakan itu silakan ditekan, bukan diputar tapi ditekan. Saya lakukan terlebih dahulu yang ini. Maka otomatis menjadi grab view, kita menggeser layar. Bagus. Ini sama. Baik, nanti my course-nya, ini kan kalau Bapak Ibu kan baru satu kan, beda misalnya kalau Bapak Ibu sudah banyak mengikuti kegiatan dari kami, itu biasanya akan banyak. Dan nanti untuk sertifikat itu hanya bisa Bapak Ibu akses sendiri melalui akunnya masing-masing. Seperti ini nanti tampilannya, di mana di course Bapak Ibu akan terdapat tulisan pas dan tombol sertifikat muncul. Tombol sertifikat muncul dan sertifikat ini bisa Bapak Ibu download ataupun Bapak Ibu cetak. Jika ingin Bapak Ibu cetak, dipersilahkan dengan cara ya klik saja tombol sertifikatnya. Nanti akan masuk ke tampilan halaman sertifikat dan Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikatnya. Seperti itu. Karena untuk sertifikat ini memang harus dari pesertanya masing-masing. Jadi tidak bisa diwakili, harus masuk ke halaman akunnya masing-masing. Itulah kenapa untuk Bapak Ibu diharuskan memiliki akun terlebih dahulu di halaman e-training. Dan untuk Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sudah memiliki akun dan ternyata Bapak Ibu ingin mengikuti kegiatan dari Siamolek lagi, misalnya kan saat Bapak Ibu telah mengikuti sosial media dari Siamolek, salah satu contohnya misalnya Instagram, misalnya Instagram. Kan biasa kalau Instagram lebih cepat ya Bapak Ibu proses notifikasinya, karena hampir 90% itu pasti dari kita memiliki akun ataupun membuat akun sosial media Instagram. Jadi kan seperti ini, jika sudah tampil ya, misalnya tiba-tiba Bapak Ibu ada melihat salah satu notifikasi yaitu tentang pelatihan. Contohnya misalnya seperti ini, ada pelatihan daring misalnya, ada pelatihan daring di mana materinya telah ditampilkan. Kalau Bapak Ibu rasa Bapak Ibu ingin mengikutinya, Bapak Ibu hanya tinggal masuk ke halaman e-training kembali dengan akunnya masing-masing dan coba ke menu course, lalu find course. Find course ini maksudnya menemukan course. Nanti jika course yang ada di dalam sosial media, misalnya contohnya pengenalan Office 365, jika sudah masih ada kuotanya, itu nanti akan tampil. Dan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Contohnya di sini, kalau ini dicoba saja ya, nanti akan tampil seperti ini di course. Untuk course-nya semua, Bapak Ibu bisa masuk dengan cara klik link more dan more saja. Nanti akan tampil halaman seperti ini. Baru Bapak Ibu bisa melanjutkan prosesnya seperti tadi dengan cara mengenroll. Itu jika Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Siamolek. Untuk saat ini kan bukan course baru. Ini untuk kegiatan SMK Bina Rahayu Depok. Jadi misalnya yang umum, Bapak Ibu cukup seperti itu saja. Jadi jika telah memiliki akun, Bapak Ibu nanti hanya cukup mengikuti kelasnya saja. Untuk mengikuti kegiatan. Untuk informasi lebih lanjut itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam course-nya masing-masing terkait informasi kegiatannya. Baik, seperti itu untuk saat ini. Saya sudah berhasil, tapi belum ada nama di partisipan. Ibu Neni ya, Ibu Neni. Istilah dalam 3D disebut pemodelan 3D. Jadi di sini sudah disediakan banyak. Cube class, lalu subject dan juga subject. Di sini juga sudah disediakan. Untuk Ibu Iza, jika berhasil login, langsung mendaftar pelatihannya Ibu ya. Mendaftar pelatihannya di alamat ini bit.ly/ar.comd.
Komdik, nanti akan tampil seperti ini. Jika sudah tampil halaman seperti ini, Ibu scroll saja halamannya ke bawah sampai muncul tombol Enroll Course. Tapi sebelum diklik tombol Enroll Course-nya, diklik dulu, checklist dulu I know-nya. Di checklist dulu. Untuk Ibu Neni di partisipan. Ini ada nama Ibu Neni Sulastri. Jika Ibu berhasil enroll tapi tidak ada namanya, coba di-refresh kembali, Bu. Ibu Neni Sulastri. Ini sudah ada. Ibu Neni Sulastri. Baik, sepertinya sudah berhasil semuanya. Ibu Neni juga sudah. Ibu Iza. Oh iya, Ibu Iza juga. Baik, jika sudah berhasil semua, maka Bapak Ibu telah berhasil melakukan pendaftaran ulang untuk kegiatan kita kali ini. Ini waktu sudah terbuang, sudah makan waktu 1 jam 25 menit ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, yang terpenting Bapak Ibu berhasil pendaftaran ulangnya terlebih dahulu. Dan nanti misalnya terkait pendaftaran ulang masih ada kendala, Bapak Ibu bisa melalui grup WhatsApp ya untuk menghubungi saya. Atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya di alamat ini. Atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya di alamat ini di nomor WhatsApp ataupun di email saya. Pak Yusuf Sajidin. Jika ada kendala dari grup WhatsApp ya, bisa dari grup WhatsApp. Ini kita sudah makan waktu 1 jam 25 menit agar materi bisa langsung disampaikan. Nanti Bapak bisa menanyakannya melalui grup WhatsApp. Baik, saya cukupkan untuk proses pendaftaran ulang di kegiatan kita kali ini. Dan untuk saat ini salah satu instruktur dari kegiatan kita juga sudah hadir dalam room video conference. Di sini sudah ada Bapak Alvan Laksono. Halo Bapak Alvan. Halo, selamat pagi, Mas Sower. Suara saya jelas? Baik, suaranya bagi saya cukup jelas. Untuk Bapak Ibu yang lain apakah cukup jelas? Jelas. Okay. Baik. Siap. Baik, dari saya sudah cukup Pak untuk terkait proses pendaftaran ulangnya. Saya serahkan Bapak untuk penyampaian materi pada hari ini. Kepada Bapak Alvan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Sower atas pendampingannya. Di sini juga sudah ada Pak Asep dari Tikomdik. Halo Pak Asep. Halo Pak Asep, apakah aktif? Sudah tidak aktif. Oke. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung atas partisipasinya di hari pertama untuk pelatihan RTR untuk 3 biji Jabar yang didampingi oleh Simolek. Dan ini kita kerjasama kita dengan Tikomdik ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Alvan di Laksono, bisa dipanggil Alvan. Saya dari divisi IT Content Knowledge Management di Simolek ya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya untuk materi awal ini diselenggarakan secara online memang karena kondisi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara offline ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini baru tahap pertama Bapak Ibu. Jadi ini tahap pertama untuk level pemula. Nantinya akan ada sekitar 1 tahap lagi untuk level lanjutan, di mana yang diundang untuk pelaksanaan secara onsite atau secara tatap muka itu adalah yang sudah berhasil melewati di tahap awal ini, di tahap pemula di sini. Jadi saya sarankan Bapak Ibu
mengikuti dengan dengan semangat, dan kita melihat hasil akhir dari based on project ya, based on project. Jadi diwajibkan nanti setelah pertemuan kita 3 hari ini, Bapak Ibu sudah punya contoh project yang dikembangkan sesuai dengan ide atau konsepnya masing-masing. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, ya kita langsung masuk ke materi. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sowir mengenai tata cara untuk e-training ya. Jadi e-training ini hukumnya wajib karena nantinya sertifikat Bapak Ibu itu nanti dikeluarkan melalui e-training. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada pelatihan lanjutan lagi dari Simolek, itu nanti menjadi e-training. Dan dipastikan penulisan nama itu harus sesuai ini ya Bapak Ibu ya. Apabila ada kesalahan gelar atau nama itu nanti, karena yang memasukkan Bapak Ibu sendiri, jadi tidak bisa protes. Jadi harus dimasukkan sedetail mungkin nama jelasnya dan detail gelar-gelarnya terus masuk. Kalau masih ada kesalahan nanti bisa diedit di pengaturan profilnya. Itu dipastikan lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Saya mau izin share screen. Oke, apakah sudah muncul layar saya? Sudah Pak Alvan. Oke. Halaman Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi, nanti kita akan sistem pendampingannya. Kita adakan pelatihan yang akan saya jelaskan dan nanti update progresnya. Tidak perlu di WhatsApp. Nanti kalau di WhatsApp nanti ada yang ketinggalan ataupun nanti pesannya tertutup ya. Jadi nanti kita untuk diskusinya kita gunakan Padlet. Sudah saya sediakan. Oke, baik, untuk awal Bapak Ibu silakan semuanya mengakses ke alamat ini, alamat padlet.com alfanasonal.com di Jabar, di mana untuk progresnya contohnya mengupload screenshot dengan lain-lain, nanti kita diskusinya lewat Padlet ini. Oke, langsung saja kita sambil praktek. Bapak Ibu langsung saja mengakses alamat Padletnya padlet.com/alfanasonal.com di Jabar. Silakan dibuka. Saya kirim juga di kolom ini ya, kolom chat. Oh, sudah dikirim Mas Sowir. Silakan mengakses alamat padlet.com alfanasonal.com di Jabar. Nah, untuk awal kita perkenalan dulu ya. Tadi kan sudah pendaftaran, tapi kita belum kenalan juga. Kita coba pemanfaatan Padletnya seperti apa. Pertama, Bapak Ibu ketika sudah mengakses alamat ini, padlet.com alfanasonal.com di Jabar, bisa klik dulu di sini, kita perkenalan, bisa ketikkan namanya, nama Bapak Ibu sekalian, lalu asal instansi ya, asal instansi. Jadi kita kenalan dulu, terus boleh mengupload fotonya ya. Upload, contohnya di sini. Jadi cara uploadnya Bapak Ibu tinggal klik tanda upload di sini. Nah ini tanda panah ke atas. Bisa ambil file foto. Nah, yang terbaik lah foto selfie Bapak Ibu yang paling bagus. Silakan diupload. Nah, karena saya sudah ada, kita kenalan dulu ini. Dari mana saja pesertanya. Jangan lupa foto selfie-nya ya. Kenalan. Oke, saya beri waktu 2 menit cukup ya. Silakan Bapak Ibu mengisi dulu.
Oke, sambil Bapak Ibu mengisi Padletnya, perkenalan. Saya akan langsung masuk ke materi ya Bapak Ibu. Jadi saya sambil cerita, Bapak Ibu bisa sambil mengisi. Jadi memang terkait materi yang kita sampaikan di sini adalah pengenalan untuk virtual reality dan augmented reality, khususnya untuk di pembelajaran di bagi pemula ya, tapi dari konsep pembelajaran pemula di sini, setidaknya dalam 3 hari ini, Bapak Ibu akan kita kenalkan bagaimana pemanfaatan teknologi augmented reality dan virtual reality di pembelajaran. Ini kan sedang tren-trennya ya terkait dengan pemanfaatan di industri 4.0. Nah, ini apa sih maksudnya industri 4.0? Ini kok sekarang gaungnya di mana-mana itu temanya 4.0. Jadi skemanya memang dari awal mungkin sejarahnya adalah ini tidak ujuk-ujuk langsung ke 4.0 ya dia. Yang pertama itu memang dimulai dari 1.0 pastinya. Dimulai dari awal-awal dari abad awal di pengenalan mekanisasi atau mesin uap. Seperti itu baru awal teknologi untuk industri di 1.0 ya, tepatnya di revolusi industri di Perancis. Nah, masuk lagi ke 2.0 itu mulai tahapan industrinya sudah masuk mass production, jadi produksi massal. Semuanya serba elektrik seperti itu yang masif secara pelaksanaannya. Nah, masuk lagi ke era milenium tadi teknologi 3.0 di mana semuanya serba terkomputerisasi ya, seperti itu. Termasuk sudah otomatis itu di 3.0 dan kita masuk tahap berikutnya yaitu adalah 4.0, yaitu semua sudah berbasis internet atau cyber physical system, semua serba robotik, lalu kita bisa pantau dengan serba smart lah istilahnya ya, ada smart home dan lain-lain. Kita masuk ke era di sosial 5.0. Nah, salah satu emerging teknologi yang bisa dimanfaatkan itu apa saja? Di sini sebenarnya banyak Bapak Ibu. Jadi augmented reality dan virtual reality itu masih salah satunya saja. Tapi sebenarnya kalau mungkin Bapak Ibu sudah berkenalan dengan Internet of Things, smart robotik, lalu ada smart workspace, lalu sekarang semua sudah serba smart ya. Ada machine learning, ada artificial intelligence. Itu semuanya adalah teknologi-teknologi yang memang dibutuhkan untuk industri 4.0. Kita fokusnya kali ini adalah bagaimana pemanfaatan yang dua ini ya Bapak Ibu ya, augmented reality dan virtual reality. Ini 5-10 tahun lagi ini akan ada percepatan lompatan untuk pemanfaatan teknologi-teknologi. Nah, terkait XR, apa sih XR? Jadi kok ada XR, ada AR, ada VR, ada MR, itu maksudnya apa sih? Nah, sebenarnya semua kesatuan itu adalah di bawah payung namanya XR atau Extended Reality. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah realitas yang diperluas. Ini adalah istilah umum yang mengacu pada semua gabungan lingkungan dan interaksi nyata dan virtual yang dihasilkan oleh teknologi komputer. Termasuk ada augmented reality, ada mixed reality, ada virtual reality. Bedanya apa sih? Bedanya di sini, XR teknologi adalah yang pertama melalui VR. VR di sini adalah virtual reality, di mana kita digital environment itu kita diajak masuk dari dunia nyata dibawa ke dunia digital. Itu ada istilah untuk virtual reality. Itu salah penjelasan singkatnya. Sedangkan augmented reality adalah digital content on top of the real world. Jadi konten digital yang ada muncul di atas dunia nyata, real world. Kalau mixed reality itu sudah tidak ada batasan lagi, itu adalah sudah penggabungan antara digital content yang bisa berinteraksi dengan dunia nyata. Nah, biasanya di sini bedanya adalah di pemakaian device-nya. Biasanya kalau VR di sini identik dengan memakai kacamata ya, kacamata VR atau kacamata VR headset. Kalau augmented reality lebih banyak bisa menggunakan kamera. Kameranya bisa di smartphone ataupun di laptop, webcam, seperti itu. Kalau mixed reality di sini sudah ada alat sendiri gabungan antara kamera dan headset. Nah,
Mixed reality in bagaimana the workplace is pemanfaatannya? about ushering in the next evolution Apakah in suaranya computing muncul, and suara dari productivity. audionya? Muncul Pak suaranya. Work has a very different definition as we move into the digital revolution, where work means thinking and creativity and collaborating with others. I think the modern workplace is changing. It's affecting everyone. Kedepannya Why wouldn't we want to make bukan people's kedepan jobs ini better memang when we sudah can? kita di awal-awal Mixed pandemi bisa reality allows us to dipaksa find new untuk ways to mulai familiar express dengan teknologi creatively and ini. also Mulai problem dari solve. sekarang Bapak Ibu dengan menggunakan Information media workers have phone been pretty well supported Dalam by peran technology perusahaan over the past 3 dari decades. dalam langsung But there's a dipaksa lot untuk bisa more that we need to do to berkolaborasi. support how the workplace is changing. Nah, nanti More penyampaian and more materi today, people Bapak are sudah working menggunakan remotely. teknologi They're not ini. all located in the same physical building. Imagine being able to change Nah, the ini people akan you're mengubah meeting cara with, the presentasi. place where you're meeting, or the content that you're collaborating around, all in a matter of seconds. It really unlocks new possibilities for the way that information worker can be productive. Inherently saying you want a PC on every desk implies that people have desks, but we know that there's a huge part of the workforce that actually don't have desks. In fact, we think 80% of the workforce are what we call first-line workers, and we think they number over 2 billion worldwide. When computers have the ability to understand the real world, a bunch of really powerful things can happen. We've been looking at the critical workflows for the first-line worker, and we are committed to bringing products to market to help them do their jobs more effectively. One of the first critical workflows that we uncovered was for the field service worker who often needs to call in for some expert help. And with mixed reality, we can bring the expert to them, and the expert can see what they're seeing and can annotate into their space and help them solve the problem and verify that's been done correctly. Another critical workflow that we've uncovered. Nah, jadi dari video tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya teknologi sudah ada percepatan yang sangat signifikan. Jadi sebenarnya teknologi sudah ada, Bapak Ibu, nanti tinggal kita pemanfaatannya, bagaimana kita menyiapkan konten-kontennya. Nanti ke depannya alat-alat seperti ini sudah seperti handphone saja. Jadi semuanya hampir di setiap aplikasi nanti akan alat-alat ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini alat-alatnya, perkembangannya mulai dari yang murah, dari harga yang mulai dari bawah $200 sampai dengan yang paling mahal. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan konten-konten tersebut, termasuk di konten pembelajaran. Jadi ke depannya ini bukan di film itu lagi ya, ini sudah ada dan tinggal PR kita adalah bagaimana menyiapkan konten-konten pembelajaran kita dengan sinkronisasi teknologi. Sangat mudah tangkap oleh siswa kita ketika pembelajaran mandiri akan dilakukan lebih interaktif dan lebih menarik. Banyak muncul konten-konten menarik yang bisa kita manfaatkan. Oke, ini sebagian sudah mengisi di Padlet. Oke, langsung saja skema kita, outputnya adalah sampai dengan di akhir sesi selama 3 hari ini adalah pemanfaatan teknologi augmented reality dan virtual reality yang dikemas dalam satu buah e-modul. Seperti itu. Ini salah satu contohnya adalah e-modul pembelajaran interaktif berbasis sejarah ya. Jadi memang sekarang pembelajaran jarak jauh dengan berbagai sumber daya daring maupun luring merupakan sebuah keharusan ya. Dan bukan lagi tentang teknologi masa depan. Kalau kami biasanya Simolek sudah bercerita dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi di Jawa Barat kita sudah mendampingi mulai dari digital class, tapi dulu perkembangannya kurang cepat karena biasanya masih banyak kendala. Tapi pas pandemi ini sebuah momentum, mau tidak mau, siap tidak siap, kita dihadapkan dengan pemanfaatan teknologi yang sangat signifikan. Jadi harus memanfaatkan video conference, membuat modul-modul yang menarik, itu
sudah mulai menjadi suatu keharusan. Nah, kebutuhan konten belajar mandiri ini sekarang tidak hanya melalui Tikton saja, tapi juga dibutuhkan pembelajaran berbasis asinkronus mandiri, yaitu dibutuhkan lebih banyak yang menarik. Jadi konten-konten yang menyesuaikan dengan segmen peserta didik kita, yaitu memanfaatkan ada video, ada audio, ada animasi, dan termasuk ada simulasinya. Seperti itu, untuk mempermudah. Salah satu outputnya nanti yang bisa kita terapkan berbasis ini ya, Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh implementasinya ketika di kelas Google is teaming up with dari produk hundreds itu of schools to take students around namanya the Google world from Expedition, kalau inside their mungkin Bapak classrooms. sudah pernah This program is called Expeditions menggunakan. and it uses virtual reality. It actually Jadi di can kelas teleport students seperti ini, to jadi bisa far-flung belajar places mandiri, konten-kontennya often sudah seen berbasis in their textbooks. Benita and I foto are executives 360. in school Ini using beda ya, ini technology. kameranya memang menggunakan kamera khusus, kamera 360. Bukan kamera 360 yang untuk filter glowing ya, tapi ini ada kamera khusus 360. Memang ketika dia meng-capture itu akan kali capture itu akan mendapatkan gambar keseluruhan 360 derajat. Jadi di kelas seperti ini nanti contohnya. Siswa belajar, kontennya menarik, memanfaatkan smartphone, mereka seakan-akan dibawa masuk ke dalam dunia virtual tersebut. Di konten sejarah, kita bisa masuk museum, bisa masuk ke apa namanya, contohnya belajar tentang virus, tapi kita bisa masuk ke dalam organ-organ tubuh kita secara virtual. Nah, itu konten. Nah, di kelas tinggal fokus diskusi. The students pause to take notes before losing themselves in the imagery again. Okay, write down your observations at this point. Their teacher, Allison Davis, guided the tour. Nah, ini salah satu contoh pemanfaatan. Dan kenapa 3D termasuk konten yang memang bagus untuk pembelajaran ke depannya? Pertama yaitu adalah mayoritas ternyata anak-anak adalah pelajar visual atau taktil dengan sentuhan dan raba. Sedangkan mayoritas sekarang instruksi di pembelajaran adalah berbasis pendengaran atau auditori. Yang kedua, siswa belajar lebih banyak dengan melihat dan mengalami daripada dengan mendengarkan. Yang ketiga, siswa mengatakan mereka belajar lebih baik ketika mereka dapat melihat gambarnya dalam 3D. Gitu. Dan riset menemukan 85% ternyata anak-anak itu mereka adalah pelajar visual dan hanya 15% yang belajar secara auditori. Ketika dibuatkan visual secara 3D, yang mana bisa mempersingkat sesuatu dan bisa menyederhanakan materi yang kelihatannya rumit atau abstrak, tapi dengan cara yang lebih interaktif. Dan dari situ didapatkan ternyata ada impact kenaikan improvement sebesar hasil dari hasil tesnya adalah 17%. Gitu. Jadi mereka siswa itu cepat menangkap poin-poinnya. Nah, bagaimana nanti kemasannya? Jadi dikemas dalam sebuah e-modul, yang mana e-modul tersebut terdiri dari teks, audio, infografis, video animasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk RPR, dan sampai dengan quiz evaluasi. Salah satu hasilnya gimana? Ini salah satunya, saya melengkapi modul interaktif saya. Ini sebagai modul interaktif saya buat, tapi kita bisa berinteraksi langsung dengan objek yang ada. Seperti ini, contohnya saya bisa mengetahui relief langsung dari patung jarak. Jadi kita belajar tentang Borobudur, tapi bisa tahu reliefnya. Atau pelajaran di SMK tentang mesin gitu ya. Nanti mesinnya juga bisa secara TV, yang kita bisa tahu bagian-bagian mesinnya, dan kita bisa masukkan narasi ke dalam konten 3D. Termasuk di sini juga bisa aplikasikan model VR. Salah satu contohnya, kita bisa berinteraksi dengan konten yang ada. Ini salah satunya dari setuju. Nah, kita bisa berinteraksi langsung. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa berinteraksi dengan konten-konten yang ada seperti ini. Termasuk kita bisa menjelajah musuh. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Sebelum masuk, kita
coba jalan-jalan secara virtual ke museum. Oke, sekarang Bapak Ibu semua sudah pakai smartphone ya. Kita akan coba materi awal, yaitu bagaimana kita tes dulu apakah handphone kita sudah support untuk teknologi virtual reality. Silakan Bapak Ibu buka smartphone-nya masing-masing. Buka smartphone-nya, lalu buka aplikasi YouTube. Lalu ketikkan ini, Virtual Reality Museum Sumpah Pemuda. Kita akan coba jalan-jalan secara virtual ke Museum Sumpah Pemuda. Oke, saya ulang lagi. Silakan buka aplikasi YouTube di handphone, di smartphone. Lalu ketikkan Virtual Reality Museum Sumpah Pemuda. Biasanya akan ada nomor 1. Itu dari saya, kontennya saya buat. Dites. Di play, apakah di handphone Bapak Ibu bisa otomatis muter seperti ini. Kalau otomatis muter seperti ini di handphone masing-masing, berarti sudah bisa teknologi VR. Oke, silakan coba dibuka di handphone masing-masing. Lalu kalau berhasil, coba diputar. Saya contohkan aja ya. Oke, apakah sudah berhasil Bapak Ibu bisa dibuka dan bisa diputar-putar? Oke, saya contohkan ya. Oke, yang sudah berhasil bisa minta tolong di screenshot di handphonenya yang bisa mengakses. Apabila kontennya bisa diakses, Bapak Ibu tinggal klik di sini, lalu screenshotnya diupload di sini ya. Boleh di screenshot di handphone, jadi dibuka lagi alamat Padletnya, hasil tangkapan layarnya, screenshotnya bisa dikirim ke sini, ke Padlet saya. Apakah sudah berhasil atau tidak? Nah, yang sudah upload sudah mengakses di YouTube di handphonenya, dan ketika handphonenya diputar, dia bergerak ke kanan ke kiri sampai dengan ke belakang, berarti handphone Bapak itu sudah support teknologi virtual reality.